Volume sampah besar di Indonesia menghasilkan sekitar 26 juta ton sampah per tahunnya. Sampah plastik yang menjadi masalah besar dengan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang masuk ke dalam laut Indonesia setiap tahunnya. Halo Indonesia, kami dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital. dengan saya Septiawan Andrawiguna. saya Hasna Nur Alifah. Saya Risa Imaniar. Bersama kita mengolah sampah menjadi kenangan abadi yang tak terlupakan. Pada tahun 2021, sampah organik seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan kain menyumbang sekitar 51-47% dari total timbulan sampah di Indonesia. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Namun, sebagian besar sampah anorganik tersebut belum dapat penanganan yang memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan memperberat beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Masuki tahun 2023, volume sampah nasional tercatat mencapai 26 juta ton. Di sini kami mempunyai visi dan misi. Visi kami yaitu mengabadikan momen berharga sekaligus mendukung lingkungan melalui pemanfaatan sampah anorganik dalam karya kami. Misi kami yaitu yang pertama mengatasi permasalahan sampah plastik di lingkungan melalui pembuatan replika dari bahan anorganik bekas. Yang kedua yaitu mendorong kesadaran dan peranan desain produk dalam pengembangan konsep di sektor industri kreatif. Reka Frame Studio di sini memiliki keunggulan dan rincian produk. Yang pertama, kualitas foto yang tinggi. Yang kedua, fotografer yang profesional. Yang ketiga, kami menawarkan layanan yang lebih personal dan fleksibel. Nah, lalu yang keempat, kami juga menawarkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas produk kami. Berikut adapun tahapan proses dari Reka Frame Studio untuk menghasilkan sebuah produk karya cipta kami. Yang pertama, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Yang kedua, ada pembersihan dan juga pengeringan. Yang ketiga, ada shredding atau pencacahan plastik. Yang keempat, ada proses peleburan atau pembentukan execution design. Yang kelima, ada finishing. Dan yang terakhir, ada produksi visual dan juga branding. Reka Frame menerapkan bisnis model yaitu secara B2B dan B2C. Secara B2B, Reka Frame bekerja sama dengan sektor perusahaan-perusahaan industri kreatif di berbagai daerah sebagai sarana di bidang jasa yang berkontribusi untuk mengabadikan setiap momen di perusahaan. Contohnya, acara family gathering atau souvenir. Sedangkan secara B2C, Reka Frame juga menawarkan jasa pembuatan replika untuk kenangan pribadi seperti pernikahan, ulang tahun, dan hadiah untuk keluarga atau teman yang lebih personal. Adapun customer segment, mari kita lihat profil pelanggan Reka Frame Studio. Reka Frame Studio memiliki customer segment dengan pioning sebagai produksi replika berbahan daur ulang sustainable. Namun, tetap terlihat minimalis meskipun berbahan dasar sampah. Berfokus pada semua umur dalam berbagai profesi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Reka Frame Studio dapat memanfaatkan sampah dalam menciptakan nilai melalui replika yang dapat memecahkan solusi sampah yang dapat terurai untuk dijadikan karya abadi dalam menangkap momen yang berharga. Ini adalah value proposition yang kami tawarkan dalam Reka Frame Studio. Reka Frame dapat ditemukan secara daring atau luring. Ditemukan secara daring yaitu via e-commerce dan media sosial. Lalu dapat ditemukan juga secara luring dalam acara event sustainability Jabodetabek dan sekitarnya. Reka Frame Studio menawarkan harga mulai dari 200 sampai 5 juta rupiah tergantung paket yang diambil. Untuk memaksimalkan strategi pemasaran, kami menggunakan marketing funnel untuk berkomunikasi dalam memasarkan produk Reka Frame kepada calon pelanggan. Yang pertama, ada awareness, interest, consideration, purchase, dan retention. Contoh pemasarannya melalui Instagram,
yaitu postingan tentang hasil foto yang indah, tips fotografi, dan behind the scenes. Yang kedua, dengan blog, yaitu artikel tentang fotografi, editing, dan tips kreatif. Nah, lalu ada email, newsletter tentang promo, paket baru, dan tips fotografi. Kami memiliki tagline atau hashtags, yaitu kenangan abadi, 1 frames, 1000 cerita. Reka Frame di sini bekerja sama juga dengan fotografer profesional, model atau talent, desain grafis, mitra bisnis bahan baku sampah plastik, dan mitra bisnis lainnya. Kami menggunakan teknologi yang dipakai seperti kamera DSLR atau mirrorless, lensa fotografi yang berkualitas tinggi, peralatan lighting studio, software editing foto seperti Lightroom dan Adobe Photoshop, serta kami juga menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas foto. Adapun analisis biaya dan total modal usaha. Yang pertama, biaya awal kami ada di 100 juta rupiah untuk modal usaha. 40% berasal dari modal sendiri, 60% berasal dari pinjaman bank. Yang kedua, ada analisa biaya tetap, yaitu ada di 156 juta untuk gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya sewa tempat, dan juga biaya pinjaman. Yang terakhir, analisa biaya tidak tetap, yaitu 10.030.000 untuk upah lembur dan juga biaya iklan. Penjualan tahun pertama sebanyak 500 unit dengan harga per unit sekitar 200.000 tergantung dengan paket yang diambil oleh pelanggan, dengan keuntungan pada tahun pertama sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, diperoleh tingkat pengembalian internal atau IRR sebesar 52% yang merupakan nilai bersih dari produk. Periode pengambilan modal Reka Frame Studio berada di bulan ke-6 tahun kedua. Reka Frame Studio juga memberikan jaminan produk berkepanjangan yang berbahan baku sampah anorganik yang terus diproduksi. Bersama kita mengolah sampah menjadi kenangan yang tak terlupakan.